Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah bimbingan dan konseling akan menjelaskan hasil review jurnal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Kuncoro dengan NIM 1212010023. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang ditulis oleh Laili Puja Astuti dengan judul The Role of Guidance and Counseling Services in Individual Counseling During the COVID-19 Pandemic. Latar belakang dari sebuah jurnal ini adalah bimbingan dan konseling pada saat proses pembelajaran baru disebabkan oleh kondisi lingkungan, yaitu munculnya pandemi virus COVID-19, diharapkan dapat melaksanakan berbagai jenis pelayanan dalam bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan waktu mahasiswa. Bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan di masa pandemi COVID-19, di mana mahasiswa membutuhkan layanan konseling. Bimbingan dan konseling di sekolah diharapkan mampu menyesuaikan suatu kegiatan pelayanan dan memecahkan masalah sesuai dengan tantangan yang dihadapinya saat ini. Beliau selaku penulis menggunakan metode penelitian yang berjenis analisis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau yang disebut dengan library research, dengan mengumpulkan dan mencari data sekunder. Hasil penelitian beliau ialah menunjukkan bahwa layanan konseling individu adalah layanan konseling di sekolah untuk membantu siswa menghadapi masalah pribadi, keluarga, sosial, belajar, dan karir. Fungsi layanan bimbingan dan konseling dalam layanan konseling individu membantu siswa memberdayakan konseling, memberikan arahan, dan mengubah perilaku pribadi ketika menghadapi masalah. Kelebihan dari jurnal ini ialah dapat peran bimbingan dan konseling dalam layanan konseling individu di sekolah dapat secara efektif memainkan peran layanan konseling. Adapun kekurangannya ialah Permendikbud nomor 111 tahun 2014 memperoleh informasi yang terbatas tentang konseling individu. Sekian review singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haikaludin akan mereview jurnal Manajemen Bimbingan dan Konseling dalam meningkatkan self-efficacy dan motivasi belajar siswa di sekolah pada masa pandemi COVID-19 oleh Nunung Fauziah dan Eni Variatul. Hasil penelitian tahap perencanaan program layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan self-efficacy dan motivasi belajar itu terbentuk dari adanya banyaknya ditemukan di lapangan bahwa banyak siswa yang kurang percaya diri dan memiliki motivasi belajar yang sangat rendah saat pengerjaan tugas dari sekolah. Banyaknya tugas yang sering tidak dikerjakan, maka langkah awal adalah guru pengajar dan wali kelas mengawal dan memonitoring perkembangan pembelajaran termasuk tugas sekolah yang diberikan kepada siswa. Dengan banyaknya ditemukan permasalahan tersebut, maka salah satu tugasnya adalah bagaimana kerjasama dari semua elemen baik guru pengajar, wali kelas, guru BK, dan pimpinan sekolah dan juga wali murid. Tahap perorganisasian. Adapun tugas awal yang dilakukan oleh peneliti dan tim kesiswaan dalam melakukan proses manajemen layanan bimbingan dan konseling dalam masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, wali kelas membuat grup kelas dengan memasukkan seluruh siswanya. Yang kedua, wali kelas membuat media pembelajaran daring yaitu Google Classroom. Yang ketiga, wali kelas memasukkan seluruh pengajar di grup WA kelas termasuk tim kesiswaan. Yang keempat, wali kelas juga membuat grup wali murid bertujuan untuk melaporkan perkembangan siswanya.
kelebihannya yaitu dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan bahwa manajemen layanan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan self-efficacy dan motivasi belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kompensasi, yang bermakna bahwa semakin tinggi motivasi maka akan semakin meningkatkan self-efficacy di sekolah. Terwujudnya insan kompetitif, kreatif, inovatif, dan berjiwa Islam. Faktor mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pelaksanaan pembelajaran. Semua guru mendukung semua aktivitas siswa yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Adanya dukungan dan motivasi dari kepala sekolah dan seluruh aktivis akademis di sekolah, juga bentuk dukungan dari orang tua. Kekurangannya masih ada siswa yang tidak memiliki media HP, kendala tidak memiliki kuota paket pulsa, tidak ada motivasi yang tinggi dari siswa, tidak adanya pendamping dari orang tua siswa selama belajar di rumah, belum mengertinya siswa tentang materi yang diberikan. Selanjutnya, saya akan mereview artikel dari Rahmi Sofia yang berjudul Layanan Bimbingan dan Konseling pada Masa Pandemi COVID-19. Hasil penelitiannya, meskipun pada masa pandemi COVID-19, layanan bimbingan dan konseling tetap dilaksanakan melalui media internet karena ditinjau pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah. Layanan bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk memfasilitasi siswa dalam memahami diri, menerima diri dengan segala kekuatan dan kelemahannya, memahami lingkungan, dan mampu mengambil keputusan serta memberikan arahan terhadap perkembangan siswa. Tujuan tersebut memberikan gambaran tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, karena dengan adanya tujuan bimbingan dan konseling, maka pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah akan benar-benar memberikan hasil yang positif bagi konseli, dan bimbingan dan konseling akan diminati oleh konseli sebagai sasaran layanan. Nah, kelebihan pada artikel ini, pada dasarnya konselor dan siswa atau konseli yang belum mengenal bagaimana itu internet akan secara langsung terbekali untuk mendapatkan pengetahuan di bidangnya, sehingga tidak ketinggalan dengan teknologi di zaman yang selalu berkembang. Kemudian proses bimbingan maupun konseling dapat dilakukan di waktu yang tidak terbatas. Nah, kekurangan dari artikel ini adalah guru bimbingan dan konseling akan dihadapkan dengan berbagai perubahan sikap siswa selama masa pandemi COVID-19. Banyak siswa yang mengalami kejenuhan atau rasa bosan belajar di rumah, dan beberapa siswa mengalami psikosomatis. Istilah gangguan ini digambarkan sebagai penyakit fisik yang diprediksi disebabkan oleh faktor mental seperti stres dan kecemasan.